Jadi pas Tecno Pova 8 launching, gue sempet ngobrol sama orang Tecno Indonesia. Gue sempet bilang tuh, kenapa sih Tecno kok nggak kolaborasi lagi sama IP gitu ya? Kayak seri sebelumnya tuh kalau nggak salah sama PUBG Mobile. Dan mereka kasih statement kalau Tecno Pova 8 udah bukan diposisikan sebagai smartphone gaming lagi, melainkan smartphone yang kasih kemampuan all-rounder. Positioningnya mirip lah kayak smartphone kelas menengah sekarang lah ya, bisa dibilang. Tapi dengan tampilan ya ala-ala HP gaming kayak gini. Kenapa disebut all-rounder? Karena pertama, dari baterainya aja smartphone ini udah kayak powerbank, 8000 mAh. Terus juga kameranya meskipun yang fungsinya cuma satu, tapi dibikin lumayan serius oleh Tecno. Dan secara performance juga sebenarnya oke-oke aja sih. Dimensity 7100, terus RAM-nya juga lumayan, memorinya juga oke. Jadi RAM-nya LPDDR5X, meskipun memorinya UFS 2.2, dan nilai plus lagi dari Tecno Pova 8 adalah durabilitasnya. Jadi smartphone ini udah pasti ngantongin API rating, dan juga sertifikasi ketahanan bodi kelas militer. Jadi ya, secara singkatnya ya smartphone ini emang kasih kemampuan all-rounder lah ya buat para usernya, nggak cuman di sektor gaming aja. Tapi ya emang sih perubahan yang paling besar menurut gue ada di chipsetnya. Kalau kalian ingat, seperti yang gue bilang tadi, Tecno Pova 7 itu pakai Dimensity 7300 Ultimate. Itu tuh chipset dengan fabrikasi 4 nanometer, berarti lebih baru, lebih powerful juga, dan secara clock speed emang lebih tinggi dibandingin sama Dimensity 7100 di Tecno Pova 8. Meskipun chipset Tecno Pova 8 itu ya lebih baru dari Dimensity 7300 Ultimate, tapi secara clock speed lebih pelan, dan secara tipe GPU juga lebih rendah dibandingin sama Tecno Pova 7. Cuman yang jadi kelebihan dari smartphone ini adalah baterainya. Baterainya sekarang 8000 mAh, yang berarti 2000 mAh lebih gede dibandingin sama Tecno Pova 7 yang 6000 mAh. Fast chargingnya 45 watt, jadi kencang, bisa ngimbangin lah ya dengan baterainya yang besar. Ada juga reverse charging 10 watt, jadi bisa dipakai buat jadi powerbank dadakan. Cuman sayangnya udah lagi nggak ada fitur wireless charging kayak seri sebelumnya, yang Tecno Pova 7 itu ngedukung 30 watt wireless charging, mirip-mirip kayak smartphone flagship. Nah, di Pova 8 udah nggak ada lagi fitur tadi. Ngomongin speknya dulu, di bagian layar ini salah satu kompromi utama di Pova 8 menurut gua, karena dia rentang harga 4,29 juta untuk versi terendah, meskipun masih ada diskon jadi 3,9 jutaan, tapi layarnya IPS LCD. Dan memang sih lumayan, ya ukurannya gede lah ya, 6,76 inch, Full HD Plus pula, dan refresh rate-nya 144 Hz. Tapi lihat deh, kualitasnya ya kayak B aja, dan ini yang nggak bisa gue terima adalah dagu bawahnya coy. Tebel banget untuk harga segini. Di harga segini ada segelintir smartphone yang udah pakai layar AMOLED. Dari Samsung juga udah ada layar AMOLED. Terus dari Xiaomi apalagi Redmi series udah ada di rentang harga 4 jutaan sampai 5 jutaan yang pakai panel AMOLED. Dan bagian kameranya lebih serius ya. Meskipun di sini lingkarannya ada 3, tapi yang fungsi cuma 1. 50 megapiksel Sony Lithia 600, jadi ya lumayan. Di sampingnya itu ada auxiliary lens, kayak lensa tambahan lah ya. Ya mirip-mirip kayak smartphone di kelasnya yang punya lebih dari satu lensa, tapi yang cuma jalan, yang cuma works, cuman kamera utamanya aja. Nah, di bagian bawah itu ada LED Matrix, fitur baru dari Tecno Pova 8. Terus di bagian depan ada kamera selfie 13 megapiksel. Soal RAM tadi seperti gue bilang tadi, RAM LPDDR5X, memorinya UFS 2.2, dan kapasitasnya dari mulai 6 GB sampai ke 8 GB. Terus untuk storage-nya di 128 GB sampai ke 256 GB. Karena gue sekarang bakal fokus ke sisi performance-nya aja nih. Ada satu kelebihan lain dari Tecno Pova 8, meskipun ya chipsetnya baru tapi turun speknya, adalah smartphone ini punya sistem pendingin berupa lembaran grafit yang luasnya 15.000 mm persegi. Jadi lembaran grafit ini bisa menghantarkan panas. Seenggaknya titik panasnya nggak ada di satu titik aja, nggak cuman di mainboard aja gitu, yang biasanya cuman berada di sekitaran kamera sini nih, tapi bisa menyebar ke banyak area yang bikin performance-nya harusnya secara teori lebih stabil, nggak gampang stuttering. Nah, di sini gue bakal bahas nih, mulai dari benchmarking,
ngegame sampai ke stress testnya kayak gimana. Untuk benchmarknya, jadi kayak biasa kalian para penikmat AnTuTu Benchmark di AnTuTu Benchmark versi 11, untuk skornya sih lumayan lah ya, ada di 804 ribuan poin. Jadi kurang lebih skornya itu hampir setara dengan smartphone yang pakai prosesor Snapdragon 6 Gen 3. Jadi mid range lah ya, low to mid untuk performance-nya. Tapi jujur di samping skor AnTuTu-nya yang lumayan oke, sebenarnya buat penggunaan harian tenaganya benar-benar responsif. Jadi kayak buka aplikasi, berpindah menu, atau berpindah antara aplikasi, sampai misalnya editing foto ringan, langsung dari galeri bawaan, itu ya sat-sat aja gitu, nggak berasa nge-lag-nya. Jadi ya, itu yang terpenting dari sebuah smartphone yang sekarang di-plotting sebagai HP yang all-rounder kemampuannya. Ketika gue ngetes di Geekbench 6 untuk CPU-nya, single core-nya itu nyaris 1000 poin, tepatnya 999 poin, dan multicore-nya ada di 2899 poin. Itu artinya apa? Kalau single core itu kayak penggunaan harian yang amat sangat rendah daya, yang benar-benar simple. Tapi kalau untuk multicore itu benar-benar pekerjaan yang agak lebih tinggi lagi, misalnya multitasking, membuka lebih banyak aplikasi, editing, bahkan ke gaming, itu masuk ke ranahnya multicore. Jadi ya, secara skor, ya smartphone ini menunjukkan kalau Tecnopova 8 emang mampu banget buat ngejalanin beban kerja yang biasa aja, yang rendah banget, sampai ke yang lumayan berat, smartphone ini juga masih bisa. Nah, di PCMark skornya juga lumayan loh, 10.473 poin. Kalau di PCMark, di benchmark ini lebih ke mensimulasikan aktivitas yang lebih dekat lagi ke penggunaan harian. Kita bahas soal all-roundernya dulu, kayak browsing, mengolah dokumen, editing foto, lagi-lagi, manipulasi data, sampai editing video, semuanya disimulasikan oleh PCMark. Dan skor 10 ribuan poin tadi ya menggambarkan kalau smartphone ini benar-benar mumpuni buat penggunaan harian. Jadi sebenarnya performance-nya buat daily driver ya udah mumpuni banget lah si Tecnopova 8 ini. Jadi ucapan Tecno kalau smartphone ini sebagai HP all-rounder udah mulai terbukti nih dari tes yang kita lakuin. Nah sekarang gimana soal kemampuan grafisnya? Karena kan mau bagaimanapun Pova ya udah pasti identiknya sama gaming, apalagi desainnya yang gaming loh ini. Beda banget sama smartphone mainstream di luar sana, mungkin dari rentang harganya yang sama, ya ini nggak menggambarkan smartphone all-rounder sama sekali sih dari sisi desainnya ya. Jadi untuk kemampuan grafisnya, dan sebagai info dia pakai GPU Mali G610 MC2, jadi beda dengan Dimensity 7300 Ultimate yang pakai seri Mali G615 MC2. Jadi dari angkanya aja udah kelihatan lebih oke di Dimensity 7300 Ultimate pada Pova 7. Untuk di Geekbench 6 GPU itu skornya 2383 poin. Dan di 3D Mark with Live itu skornya 2514 poin. Tapi yang jadi catatan adalah rata-rata frame rate-nya yang bahkan nggak ngelewatin 20 fps sama sekali. Cuma 15,06 fps di rentang selama pengujian itu di 9 sampai 19 fps aja. Jadi ya mediocre ke bawah lah ya untuk kemampuan frame rate-nya. Cuman kan 3D Mark with Live ya memang kasih pengujian grafis yang cukup berat gitu ya untuk sejumlah smartphone. Jadi itu artinya kalau Tecnopova 8 sebenarnya bisa dipakai main game, tapi casual gaming aja. Bukan game-game yang beneran berat banget yang menuntut kinerja grafis rata kanan gitu. Gua nguji juga stress test, jadi 20 looping di with live stress test gitu ya di 3D Mark juga, dan skornya emang nggak beda jauh dengan with live yang biasa, di 2515 poin buat base loopnya. Nah, stabilitasnya ini nyaris sempurna, 99,3%, meskipun lagi-lagi frame rate-nya yang kurang impresif, maksimal di 18 fps aja. Cuman, gue tetap penasaran, karena biasanya benchmark itu nggak melulu sama dengan real life kita, dengan real penggunaan kita. Makanya, gue bikinlah pengujian kedua, main games. 4 games populer, sebenarnya game yang gue mainin juga. Dari mulai Delta Force nih ya, ini berat loh gamenya. Terus Free Fire, ada Mobile Legends juga. Dan yang terakhir, ini raja terakhir lah ya, bisa dibilang, Genshin Impact. Jujur, butuh waktu buat download Genshin Impact, tapi akhirnya bisa diinstal di Tecnopova 8. Dan total durasinya itu 65 menit. Jadi 4 game tadi, gue mainin bener-bener simultan, secara berurutan, tanpa jeda sama sekali. Di Delta Force, gue main di grafis Ultimate, which is itu lumayan oke loh, ya nggak, Bud? Yoi. Ultimate itu nggak menengah banget sih, udah kayak menengah ke atas. Dan gue main satu sesi game di Warfare, mode Warfare itu sekitar 14 menitan, dan menurut FPS counter di game mode-nya Tecnopova, bisa di rentang 50-60 FPS. Jadi itu bagus untuk
sebuah smartphone yang pakai Dimensity 7100. Delta Force itu game yang berat, meskipun ada sedikit turun frame rate, apalagi ketika awal-awal tuh ya banyak pemain yang bergerombol, berkelompok masuk ke side A, side B, A, B atau C atau D gitu ya. Banyak pemain dalam satu lokasi atau terjadi adu baku tembak gitu ya. Banyak banget pemain di situ saling nembak, saling lempar granat segala. Itu lumayan turun drop frame rate-nya tapi nggak signifikan. Cuman rata-rata ada di 50 sampai 60 fps. Jadi pergerakan karakternya, pergantian senjatanya itu lumayan mulus lah di Technopova 8. Terus berbekal baterai 8000 mAh-nya main 14 menit Delta Force itu cuma turun 4%-an aja. Setelah Delta Force keluar langsung main Free Fire. Free Fire ya lumayan game ringan lah ya. Makanya Technopova 8 sanggup di mode high untuk kualitas grafiknya. Di smartphone ini Free Fire bisa dijalanin 90 fps rata. Stabil banget gitu, 90 fps mainin Free Fire di smartphone ini. Satu sesi gue main sekitar 11 menit, jadi gerakan karakternya benar-benar responsif banget, 90 fps, termasuk mengarahin bidikan, gonta-ganti senjata, looting, terus ngeker lawan, itu enak banget, asik banget kalau FPS-nya tinggi. Karena layarnya udah 144 Hz, ya emang beneran berfungsi dengan sangat baik dukungan frame rate tinggi ini di smartphone ini. Dan mainin 11 menit, Free Fire baterainya cuma turun 2% aja. Terus lanjut lagi ke Mobile Legends. Ini bisa dibilang game yang buat semua orang juga ya. Banyak smartphone kelas entry pun bisa mainin Mobile Legends, dan di Technopova 8, 90 FPS lagi. Jadi animasi skill, pergerakan hero, asik banget, apalagi kalau udah ngebunuh Lord, kan itu banyak tuh ya, saling serang Lord, terus ngeluarin skillnya, dan gua kira bakal turun frame rate-nya, ternyata enggak, tetap stabil di 90 fps, jadi asik banget di Technopova 8 untuk main Mobile Legends, dan 10 menit main itu turun sekitar 3%-an aja. Ini paling berat, makanya gue bilang raja terakhir, Genshin Impact. Installnya aja butuh waktu sekitar 1 jam waktu itu, karena udah puluhan giga, belum install lainnya juga ya, proses installing di smartphone-nya. Tapi di Genshin Impact, karena sebenarnya gue bisa ngatur grafis ke level tertinggi, meskipun udah ada warning di situ, udah ada barnya udah jadi merah gitu ya, jadi warning. Karena bisa mempengaruhi performance juga, makanya gue set ke medium, jadi masih agak hijau grafiknya, dengan target 30 fps, dan bener, Genshin Impact di Technopova 8 bisa jalan di 30 fps selama 30 menit gue mainin. Jadi stabil, asik banget, jadi eksplorasi, pertarungan, terus pergantian karakter bener-bener mulus, nggak kerasa patah-patah sama sekali. Ya meskipun belum bisa dibilang pengaturannya rata kanan, karena gue pengennya sebenarnya lebih tinggi pengaturan grafiknya, tapi gue mikir, kalau gue makin tinggi ngeset grafiknya, apalagi di targetnya di 60 fps, mungkin di awal-awal bakal kejar, tapi karena terus-terusan dapat beban kerja yang tinggi, mungkin aja smartphone ini ngalamin stuttering, yang berarti frame rate-nya bisa ngedrop banget dan gameplaynya bakal kerasa nge-lag banget. Jadi akhirnya gue turunin sedikit egonya ya, jadi di medium 30 fps, dan ternyata smartphone ini bisa jalan secara optimal. Selama mainin Genshin Impact 30 menit, itu turunnya 6% aja. Jadi lumayan awet lah ya buat game seberat Genshin Impact dimainin di smartphone Dimensity 7100 kayak Technopova 8 ini. Kurang lebih 4 game secara berurutan dimainin selama 65 menit, baterainya berkurang cuma 15% aja. Kalau dengan simulasi yang sama, bisa sampai habis, benar-benar habis, hitunglah sampai 90%, berarti 15, 30, 15, 60, 15, 90 nih ya. 10, sekitar 380 menit. Lama juga ya? Jadi kalau pakai hitung-hitungan yang sama, smartphone ini benar-benar bisa habis baterainya ya, nyisa 10%-an di sekitar 380 menit main, berarti berapa jam tuh? 6 jam lebih. Iya, 6 jam lebih mainin game smartphone. Di smartphone ini baru baterainya nyisa 10%. Itu hitung-hitungan kasarnya ya, berdasarkan simulasi yang gue lakuin. Tapi tentu aja hasilnya mungkin aja berbeda, tergantung tingkat kecerahan layar. Gue ngeset di auto brightness, koneksi internet gue pakai wifi juga, wifi kantor yang benar-benar cepet dan stabil.
terus volume suaranya kayak gimana. Gue kebetulan main pakai headset karena gue nggak mau teman-teman gue keganggu juga, apalagi pas main tembak-tembakan. Suhu ruangan lumayan, ini ruangannya dingin sekitar 20 derajat Celcius, dan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kebetulan aplikasinya gue bersihin tuh, jadi bener-bener fokus di games yang gue mainin dan jalan game space-nya, kayak game mode-nya dari Technopova 8 ini. Jadi, apakah Dimensity 7100 di Technopova 8 ini beneran gesit atau biasa aja? Karena ya secara spek di atas kertas kalah nih dari Pova 7. Sebenarnya untuk penggunaan harian, performance-nya itu tergolong gesit. Gue sendiri udah nyobain smartphone ini ya sebagai daily lah ya. Buka medsos, multitasking, ngetik di Google Docs, itu masih enak banget. Dan berdasarkan benchmark pun ya skor CPU-nya di Antutu, di Geekbench 6 sampai ke PC Mark juga oke. Skornya nggak rendah banget untuk sebuah smartphone di harga mulai dari 4,2 jutaan. Dan untuk gaming memang hasilnya beragam, tapi ya untuk game kompetitif seenggaknya Technopova 8 udah sangat sanggup mainin di atas 30 fps, 60 fps, bahkan sampai ke 90 fps untuk Free Fire dan juga Mobile Legends. Jadi ya nggak bisa diraguin lah ya secara performance, apalagi baterainya udah 8000 mAh. Hitung-hitungan kasarnya tadi 6 jam baru bisa habis, nyisa 10%, jadi ya itu udah lumayan banget. Toh kayaknya nggak ada juga deh yang main game 6 jam. Lu juga kuat paling berapa jam, Bud? Gua paling ini bangsa 5 jam lah. 5 jam kan? Tuh. 6 jam capek banget kan? 6 jam capek mata. Dan emang lu nggak kerja? Kalaupun main dari sore, emang lu nggak tidur gitu kan? Jadi ya 6 jam udah oke banget lah untuk seukuran baterai 8000 mAh. Meskipun buat gue Technopova 8 emang kurang cocok buat para gamer hardcore yang butuh smartphone dengan performa rata kanan, jadi bisa main game apapun di Android, dari yang paling ringan sampai yang paling berat sekalipun bisa gitu ya ibaratnya. Ya memang smartphone ini nggak bisa memenuhi kebutuhan para gamer hardcore, tapi ya buat para gamers casual harusnya smartphone ini udah bisa banget ngejawab, karena smartphone all-rounder oke, buat ngegaming juga oke, jadi ya baterainya pun udah besar banget, dan smartphone ini pun udah tahan banting. Ntar lah ya. Ya, smartphone ini udah tahan banting, jadi ya menurut gue sih smartphone ini udah oke lah ya. Dan sesuai ucapannya Tekno, ya ini udah kemampuan all-rounder banget. So gitu aja sih review Technopova 8 khusus bahas performance-nya dan gaming test. Like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa. Bye!